Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalallahu rahmatan lil anam idh lawlahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihiz zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku jami'ul a'dha wa yahkumu fihi lisan. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat, as-shaimin Masjid Al-Balad Komplek Bulog yang sama-sama dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa Allah begitu cinta dan sayang kepada kita. Allah hantarkan kita, Allah temani kita sampai akhirnya 10 hari hilang Ramadan di hadapan kita dalam keadaan sehat yang luar biasa. Ini artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk Ramadan kedua kalinya di masa pandemi yang terus mendera negeri kita tercinta ini. Setelah tahun kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita, hari ini, jam ini, menit ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menguji kita dengan Ramadan yang dalam keadaan yang sama. Maka tentunya dengan puasa yang sudah 10 hari menghilang dari hadapan kita, tersisa 20 hari ke depan, Allah ingin menjadikan kita selain la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun Allah ingin menjadikan kita pintar merasa, bukan merasa pintar. Sebab belakangan banyak sekali, baik di lingkungan kita, di luar lingkungan kita, kapan kita berangkat, kapan kita kemudian bermuamalah, ada beberapa yang Allah tunjukkan pintar merasa dengan merasa pintar. Tentunya dengan merasa pintar akan melahirkan keangkuhan, melahirkan satu sifat ketakaburan,
melahirkan satu penyalahan antara satu dengan yang lainnya. Tapi Peter merasa melahirkan satu sikap yang penuh kebijakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, apa yang disampaikan Allah? Uhibbu akhlas sakha. Aku cinta orang yang berada yang selalu memberi. Aku cinta mereka yang kaya namun sering berbagi. Aku cinta kepada mereka-mereka yang punya suatu keluasan tapi terus berbagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu akhlas sakha. Aku sangat cinta kepada mereka yang saling berbagi. Tapi Allah sampaikan, Rasul gambarkan, wa uhibbu lil faqiri sakhi asyad. Tapi cintaku kepada orang-orang yang kekurangan, cintaku kepada orang-orang yang penuh keterbatasan, cintaku kepada orang-orang yang memang masih butuh pertolongan, tapi dia masih mau memberi, asyad, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Jumat Mubarakah ini fursah saminah, fursah sa'idah, momentum besar Allah sampaikan kita di Jumat yang berkah ini, pun dalam keadaan berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini, pun dalam waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, pun di waktu yang Allah janjikan Allah gugurkan dosa-dosa, kesalahan dan kehilafan kita, noda-noda yang pernah mewarnai kehidupan kita, Allah menjanjikannya dalam waktu yang sama. Ketika hari ini, baik sebelum khutbah kita mulai ataupun nanti setelah sholat Jumat kita selesai, sama-sama kita mengeluarkan 5.000 di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nominalnya mungkin akan sama. Bagi mereka yang berkecukupan dan bagi mereka yang dalam keterbatasan. Kenapa nominalnya 5.000? Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah sudah sampaikan, wa uhibbu lil fakir sakhi. Tapi cintaku kepada mereka yang penuh keterbatasan, penuh kekurangan, masih butuh bantuan, mau berbagi, 5.000 ini akan berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang ke-11 ini sudah saatnya kita menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara pintar merasa, bukan merasa pintar. Saat berbuka misalnya, ketika kita ada kesempatan menjadi musafir, harus singgah dari masjid satu ke masjid yang lainnya karena urusan mencari nafkah, atau mungkin pekerjaan yang kemudian harus kita selesaikan amanahnya. Berhenti kita pada satu pemberhentian Maidatur Rahman, rumah makan Allah Subhanahu wa taala, baik itu masjid, musala, majlis ataupun pengkolan-pengkolan yang kemudian menyediakan takjil untuk kita sama-sama beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat ditekankan di sini bagi kita untuk pintar merasa. Ketika kita hadir lebih dulu 1 menit, tiba-tiba azan kemudian berkumandang, dipegang oleh kita 1 lontong, sebelah kita belum mendapatkan apa-apa, bukan saatnya lagi kita teriak yang sebelah belum dapat lontong, yang sebelah belum dapat kolak, yang sebelah belum dapat air minum. Bukan saatnya. Tapi saatnya adalah kita membagi lontong itu, kita
potek, kita belah menjadi dua agar kita pintar merasa. Karena Ramadan ini akan terus menjadikan dirosah buat kita. Pelajaran-pelajaran, gemblengan untuk kita mampu lebih pintar merasa daripada merasa pintar. Betapa ibadah Ramadan bukan hanya bertujuan menjadikan kesalehan-kesalehan secara personal, tapi bagaimana kemudian kita menjadikan, mengkreat kesalehan-kesalehan sosial di antara kita. Sholatnya sudah, puasanya sudah, qiyamnya sudah, tapi kemudian bagaimana kita mengimplementasikan kesalehan personal ini menjadi kesalehan sosial. Apalagi bila mana di antara kita tentunya saya bawa dosa, khatib pun berlumuran dosa dan kesalahan khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah ada yang bawa dosa, bertemu kita membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpu di hadapannya. Kalau memang kita liman tawadhu'a li azamati, sama-sama meletakkan diri kita di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya fala annahu taubah, tidak ada yang bisa menahanku untuk menerima taubatnya. Maka kalau pakaian kita yang kita pakai saat ini, baik itu baju koko kita, celana kita, sarung kita, atau peci kita dan seterusnya, terkena kotoran, maka yang dibersihkan adalah bajunya, yang dibersihkan adalah celananya, yang dibersihkan adalah sarungnya. Kenapa demikian? Rasul yang mengajarkan kita, zakku anfusakum, bersihkanlah diri kita, bersihkanlah harta kita. Agar apa? Agar kemudian menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak arif dan bijaksana, tapi bukan serta-merta dengan dalih kita zakku anfusakum kita bisa membersihkan harta kita sewenang-wenang dengan merasa pinter. Akhirnya kita ambil hak orang, kita tinggalkan saudara kita yang dalam keterbatasan. Padahal yang dibersihkan adalah bajunya, celananya, sarungnya. Adapun kotorannya, dia adalah tetap kotoran dan tidak bisa dibersihkan. Maka al-halalu bayyinun, yang haram tetap akan jelas menjadi haram. Al-haramu bayyinun, yang haram akan tetap menjadi jelas haram. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma, di antara keduanya sesuatu yang mutasyabihat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan iman kita, dekatkan takwa kita dengan pintar merasa dalam kehidupan kita. Bahkan Allah perintahkan kita dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ayo, jangan sampai kemudian kita diingatkan oleh DKM masjid untuk mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita diingatkan untuk berinfak. Bukan masjid yang butuh kita, bukan musola yang butuh kita, bukan majelis yang butuh kita, bukan anak yatim, fakir atau duafa yang butuh kita, tapi yang butuh adalah kita kepada mereka. Jangan sampai kesempatan itu berakhir seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala ummati zaman, akan datang nanti satu masa di mana orang mampu, orang berkecukupan, orang kaya membawa hartanya untuk disedekahkan, tapi tidak ada yang menerima harta dan sumbangannya. Bukan karena tidak ada orang miskin, bukan karena tidak ada orang duafa, tapi apa?
"Lau kunta bil amsi laqabiltuhu fa amal ana fala hajata lahu." Andai kau hadir sebelum hari ini, tentunya kami menerima infak dan sedekahmu. Fa'amal an, sekarang mohon maaf lahir batin, kami tidak lagi butuh dengan apa yang kau beri. Maka mudah-mudahan lebih jauh kita berharap puasa kita yang 2 kali dilanda dengan pandemi corona ini menjadikan kita pintar merasa. Karena biar bagaimanapun problematika puasa ini menjadikan solusi bagi problematika nasional kita. Betapa kemiskinan, kebutuhan itu lagi-lagi adalah problematika yang berulang. Daftar-daftar mustahik zakat bertambah, bukan lagi menjadi muzaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengingatkan kita, al-ibadatu fil haraj. Ibadah dalam segala keterbatasan, ibadah dalam segala kekurangan. Salat dengan memakai masker, dengan physical distancing, dengan pakai hand sanitizer. Itu artinya al-ibadatu fil haraj. Meskipun kena PHK di kantor, meskipun dirumahkan lagi tidak dapat ke kantor kerja seperti biasa, meskipun mohon maaf tarikan tidak lagi seramai hari-hari biasa, ini ibadah fil haraj. Apa kata Rasul? Kahijratin ilayya, pahalanya sama dengan pahala hijrah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maka mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemiskinan ini bukan permasalahan lagi. Karena yang ada bukan kemiskinan, tapi pemiskinan. Kalau kitanya sudah luar biasa, luas, kaya dan seterusnya, tapi yang ada adalah pemiskinan. Betapa kita kemudian salah urus. Dari kita kemudian untuk menghemat tidak melakukan aktivitas, tapi di lain waktu 17M menghilang dari kehidupan kita. Itu artinya yang banyak adalah pemiskinan. Tapi kemiskinan akan tetap kemiskinan. Mudah-mudahan pemiskinan akan Allah hilangkan, sehingga Allah timbulkan pemimpin-pemimpin kita maupun kita sebagai pemimpin di rumah tangga untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang pintar merasa dan bukan merasa pintar, sehingga betul-betul kita menjalankan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita tidak pernah tahu. Mudah-mudahan segalanya Allah jadikan amal saleh dan sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura masjidina hada ya Allah, Masjid Al-Balad fi qaryati Bulog ya Allah, ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.